Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik di rumah apa kabarnya nih? Sudah pasti luar biasa dong Kak Yona. Iya, Kak Telda apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Kak Yona sendiri gimana kabarnya? Kabar Kak Yona luar biasa, fantastis. Yes. Nah Kak Telda, minggu ini kita memasuki minggu Advent pertama. Wah, tidak terasa ya Kak Iya, Yona. yang artinya apa nih Kak Telda? Masa Advent itu masa perenungan dan masa penantian akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus nih Kak Yona. Iya, begitu adik-adik. Nah, kita mau memulai ibadahnya adik-adik, tapi sebelum itu seperti biasanya Kak Telda dan Kak Yona mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dua buah lagu yang judulnya adalah Hari Ini, Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan, dan Oh, sukacitaku. adik-adik diajak berdiri ya, kita akan ada gerakan. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars PLKTA.
kita mau bersaat teduh sejenak. Lipat tangan, tundukkan kepala. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak mengundang adik-adik yang di rumah untuk berdiri. Kita mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 36 ayat 1 dan 2, yang jagaku selalu. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang tadi malam, sehingga kami anak-anak-Mu boleh beristirahat dengan baik dan bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah himpa kami. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Dan kiranya Tuhan, ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan sepanjang ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, kita akan bersama membaca Kitab Mazmur pasal 6 ayat 2 sampai dengan 4. Adik-adik sudah mendengarkan bacaannya? Baik, kakak di sini akan membacakan bersama Kak Yona, dan adik-adik yang di rumah bisa mengikutinya untuk membaca bersama. Silakan Kak Yona. Ya. Mazmur pasal 6 ayat 2 sampai yang keempat. Doa dalam pergumulan. Ayat yang kedua, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik, kita mau mengangkat satu buah pujian nomor dari Kidung Ceria nomor 137, Senang Ku Baca Alkitab. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan pagi ini, tahu nggak Kak Yona temanya apa? Pagi ini temanya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan. Siapa ya Kakak Yona yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Siapa ya? Kita panggil sama-sama ya Kak. 1, 2, 3. Kak Bonor. Selamat pagi adik-adik, senang sekali kakak hari ini bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kakak berharap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat ya. Demikian juga dengan kakak-kakak layan semua.
kita tetap menjaga kesehatan kita walaupun kondisi kota kita, negara kita, puji Tuhan semakin berangsur membaik dari pandemi, tapi kita tetap harus waspada. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Mari adik-adik, kakak mengajak kalian menyiapkan bahan bacaan kita, Alkitab kita. Mari buka Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Oke, biarkan Alkitabmu tetap terbuka. Sebelum kita membacanya, sebelum kalian mendengarkan cerita firman Tuhan yang Kak Bonor sampaikan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Kami sudah menemukan bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon Tuhan memberkati setiap kami. Kak Bonor yang akan bercerita, adik-adik yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Sungguh Tuhan urapi, sehingga kami mendapatkan berkat ketika kami belajar firman Tuhan. Kami mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Kak Bonor akan membaca, adik-adik perhatikan dengan baik ya. Boleh ikut membaca di dalam hati atau kalau mau bersuara juga boleh ya. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Orang Lumpuh Disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Pagi hari ini, renungan firman Tuhan kita diberi judul Tuhan Yesus Menyembuhkan. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang Kak Bonor bacakan, dan adik-adik juga baca tadi di rumah, itu bercerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik tahu tidak? Apa itu orang lumpuh? Ya, orang lumpuh adalah orang yang tidak dapat berjalan. Kakinya tidak dapat digerakkan, kakinya lemah, sehingga dia tidak bisa beraktivitas menggunakan kakinya dengan baik. Tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari, tidak bisa melompat. Ya, seperti adik-adik semua yang kakinya
sehat ya. Jadi kita bisa berlari, bisa berkejaran, bisa melompat karena kaki kita sehat. Nah, orang lumpuh ini kakinya tidak sehat sehingga tidak bisa menggerakkan kakinya. Nah, karena tidak bisa menggerakkan kakinya maka tidak bisa berjalan, beraktivitas menggunakan kakinya ya. Dan orang lumpuh ini terbaring di kasur yang dapat digulung dan diangkat oleh teman-temannya. Nah, ya, jadi adik-adik dalam cerita tadi kan dikatakan bahwa orang lumpuh ini terbaring di kasur. Kasur itu yang dapat digulung dan dapat diangkat oleh teman-temannya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teman-teman yang mengangkat orang lumpuh itu membawanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Untuk apa coba? Ya, mereka mau Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika teman-temannya membawa orang lumpuh itu untuk bertemu dengan Yesus, ternyata mereka tidak bisa lewat. Karena saat itu banyak sekali orang-orang yang sedang duduk mendengarkan Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Nah, adik-adik kan di dalam pelayanannya Tuhan Yesus dalam menyebarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus selalu bercerita ya, dengan perumpamaan misalnya, dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang pada saat itu. Sehingga mereka yang sudah tahu, sudah mendengar bahwa ada begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, mereka semua berbondong-bondong datang untuk duduk mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Yesus waktu itu sedang mengajar. Kerumunan begitu banyak ya adik-adik ya. Orang-orang banyak sehingga teman-teman yang mengangkut orang lumpuh ini tentunya tidak bisa lewat ya. Jadi mereka harus memikirkan caranya bagaimana supaya orang lumpuh itu dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya adik-adik pasti ya, yang paling sedih pada saat itu pasti orang lumpuh itu ya. Demikian juga dengan teman-temannya. Itu teman-temannya baik sekali ya, berupaya untuk membawa dia di dalam kelumpuhannya, berbaring di atas kasur, diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, teman-teman orang lumpuh itu tidak mau orang lumpuh itu bersedih hati karena kelumpuhannya. Karena itu mereka berpikir harus ada cara supaya orang lumpuh itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan mendapatkan kesembuhan. Nah, tadi kita sudah baca kan bagaimana usaha yang dilakukan teman-teman orang lumpuh tersebut. Ya, mereka berusaha naik ke atap sambil memikul temannya yang lumpuh itu. Wah, luar biasa ya perjuangan teman-teman si lumpuh itu ya adik-adik. Betapa mereka mengasihi temannya yang lumpuh itu. Sehingga mereka mengupayakan begitu caranya agar orang lumpuh bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu mereka naik ke atas atap. Tidak gampang loh adik-adik ya. Adik-adik tahu kan bentuk atap bagaimana? Untuk naik ke atas, apalagi membawa beban. Orang lumpuh yang sedang terbaring di kasur, tentu pekerjaannya tidak mudah. Tapi teman-temannya dengan rela hati, dengan tulus hati mau membantu orang lumpuh untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan mendapatkan mujizat kesembuhan. Nah, kenapa mereka demikian berupaya Pak adik-adik? Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus pasti dapat menyembuhkan teman mereka yang lumpuh itu. Nah, ketika mereka dari atap menurunkan orang lumpuh di atas kasurnya, Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu ketika diturunkan dari atas. Maka Tuhan Yesus berbelas kasih kepada si lumpuh. Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Adik-adik, Tuhan Yesus memaafkan orang lumpuh itu. Dan kemudian menyuruh orang lumpuh itu bangun dan menggulung kasurnya, kemudian berdiri berjalan. Wah, luar biasa adik-adik. Mujizat terjadi. Orang lumpuh itu sembuh dan dia bisa berjalan lagi. Tentulah orang lumpuh itu sangat senang, bergembira. Nggak bisa lagi mengungkapkan dengan kata-kata apa ya. Bersorak-sorai pasti. Karena dia senang, karena dia bahagia. Sekarang dia sudah sembuh dan bisa berjalan lagi. Nah, kenapa itu bisa terjadi adik-adik? Semua itu bisa terjadi. Kesembuhan bisa terjadi pada orang lumpuh itu hanya karena kuasa dan anugerah dari Tuhan kepada orang lumpuh tersebut. Tuhan Yesus luar biasa ya adik-adik. Betapa hebatnya ya apa yang dilakukannya.
Adik-adik, siapa di sini yang tak pernah sakit? Nah, dari kita semua pasti pernah ya. Dari sakit yang mungkin ringan maupun sakit yang cukup berat. Ya, Kak Bono sih berharap kita semua sehat-sehat ya. Tapi bagi yang pernah sakit, pastilah kita merasa sedih ya kan. Waktu sakit kita tidak bisa bermain, badan lemes, tidak semangat makan, hanya terbaring di tempat tidur, melihat teman-teman bisa bersekolah, bisa bermain, pasti perasaan kita sedih. Waktu adik-adik sakit, siapa yang paling bingung? Siapa yang paling risau, khawatir? Pasti papa dan mama ya. Papa dan mama pasti mengupayakan adik-adik untuk mendapatkan kesembuhan. Papa dan mama pasti tak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan Yesus agar adik-adik sembuh dari sakit. Dan tentu ada usaha ya kan? Papa dan mama membawa adik-adik berobat ke dokter, menyuapkan makan kepada adik-adik ya. Kan kita lemas ya kan? Papa mama dengan kasih menyuapkan makanan, memberikan minuman, lalu memberikan obat ya, meminumkan obat kepada adik-adik agar segera sembuh. Itu adalah upaya usaha yang dilakukan mama papa kita agar kita sembuh. Tapi bukan hanya itu saja adik-adik. Tentulah papa dan mama perlu kuasa dan anugerah dari Tuhan. Ya, tadi kan Kak Bono sudah bilang ya, papa mama berdoa dengan sungguh-sungguh. Di sanalah kuasa dan anugerah Tuhan akan berlaku bagi adik-adik untuk sembuh dari sakit. Nah, waktu adik-adik sebelum minum obat, adik-adik juga harus berdoa ya terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan memberkati makan dan obat-obatan yang diminum agar itu semua bisa menjadi berkat untuk kesembuhan adik-adik. Kalau ada keluarga kita, mungkin papa kita, mama kita, opa, oma, opung ya, atau siapapun yang sakit dalam keluarga kita ataupun adik-adik sendiri, maka kita harus mendoakan mereka semua agar obat yang diminum, makanan yang dimakan, perawatan yang diberikan itu boleh diberkati oleh Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka semua. Adik-adik, kita percaya bahwa kuasa dan anugerah Tuhan akan nyata bagi orang yang berserah sempurna dan memohon dalam kesungguhan dan ketulusan hati. Kamu berharap bahwa lewat cerita firman Tuhan hari ini, bagaimana orang lumpuh disembuhkan, itu boleh terus mengingatkan kepada kita bahwa dengan iman kita, dengan percaya kita yang sungguh kepada Tuhan, dan usaha yang kita lakukan yang diberkati oleh Tuhan, maka ketika ada sakit yang datang kepada kita, kasih dan anugerah Tuhan yang akan menyempurnakan kesembuhan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita terus menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, adik-adik, ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan ya, baik untuk anak kelas TK, kelas kecil, dan kelas tanggung. Nah, Kakak Layan sudah mengirimkan bahan-bahan aktivitasnya melalui WA grup orang tua ya. Nanti dikerjakan dengan baik, bisa minta bantuan abangnya, kakaknya, atau mamanya ya. Nah, kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Untuk merespon cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus sayang padaku. Yesus Tuhanku
doa syafaat adik-adik. Jangan ganggu kiri kanan ya, kita harus fokus berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu, menaikkan ungkapan syukur kami untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami kembali membaca firman Tuhan, kami kembali mendengar firman Tuhan, dan kami mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana kuasa dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa boleh menyembuhkan orang lumpuh sehingga ia bisa memperoleh kesembuhan. Dan itulah yang kami rindukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ketika kami mengalami sakit, maka kami datang kepada Tuhan, memohon Tuhan menyembuhkan kami. Demikian juga dengan orang-orang yang kami kasihi, mama, papa, opa, oma, dan orang-orang lain, saudara-saudara kami ya Bapa. Kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan yang akan berkati. Asalkan kami semua dengan penuh keyakinan dan iman percaya kepada Tuhan, menyerahkan dengan sempurna kehidupan kami, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ajar kami menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hari lepas hari kehidupan kami semakin lebih baik lagi, dan kami bangga menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjalankan maksud dan kehendak Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, di dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua dari adik klien kami, dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan di dalam mereka, menjalani hari-hari mereka. Begitu pula Tuhan Yesus memberkati adik-adik klien kami Tuhan di dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan Yesus senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kepintaran. Di dalam pendidikan mereka, Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan di dalam mereka menjalankan hari-hari mereka, dan mereka bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ya Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa buat adik-adik klien kami yang pada minggu ini sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan menyertai mereka di pertambahan umur mereka. Biarlah dengan semakin bertambahnya umur, mereka juga semakin mencintai Engkau. Kiranya juga Engkau melimpahkan berkat, kesehatan, memberkati mereka dalam sekolah mereka, dalam keluarga mereka. Dan biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, hanya inilah doa anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan bagi adik-adik klien kami yang sampai saat ini Tuhan masih harus melakukan pembelajaran lewat daring. Tuhan, kami selalu mau yakin dan percaya pertolongan Tuhan senantiasa menyertai adik-adik klien kami. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan mereka untuk mengerti, untuk memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak maupun Ibu guru mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa menjauhkan roh kemalasan dalam diri adik-adik klien kami Tuhan, agar mereka boleh belajar lebih giat lagi, boleh belajar lebih tekun lagi Tuhan, sekalipun melalui daring. Dan kami percaya Tuhan roh kepintaran selalu ada dalam kehidupan adik-adik klien kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan, agar apa yang mereka harapkan, masa depan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan adik-adik klien kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu kepada bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kondisi negara kami, terlebih ketika harus menghadapi pandemi. Saat ini kami melihat Tuhan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini ya Bapak, sehingga kondisi semakin membaik. Tapi sebagai warga negara yang baik, kami juga harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik dimanapun kami berada. Adik-adik layan boleh terus menjaga kesehatannya. Ketika mereka bersekolah, boleh datang ke sekolah, ataupun ketika mereka bermain, berjalan bersama dengan orang tua di dalam kegiatan apapun di luar, mereka tetap boleh menjaga protokol kesehatan. Sehingga kami semua sebagai warga negara boleh mendukung usaha pemerintah kami untuk mendatangkan kebaikan bagi negara kami, khususnya dalam penanganan pandemi ini.
Kiranya kami sebagai warga negara boleh terus menjalankan peran kami. Sekalipun adik-adik lain kami masih kecil, tapi dengan tekun belajar, dengan taat kepada orang tua, taat kepada peraturan-peraturan yang ada di negara kami, maka mereka boleh memberikan sumbangsih mereka sebagai warga negara yang baik. Kami semua berdoa agar Bapak Presiden beserta jajarannya, Gubernur beserta jajarannya, Wali Kota, Bupati beserta jajarannya, sampai ke kecamatan dan daerah-daerah kecil, pemimpin-pemimpin semua boleh menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, rangkaian doa syafaat kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Nah, seperti biasanya nih adik-adik, persembahan yang adik-adik sampaikan dapat dimasukkan ke dalam amplop, lalu nanti dapat dititipkan kepada mama atau papa yang akan pergi ke gereja. Nah, adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 256, Hidup Kita Yang Benar. Baik adik-adik yang terkasih, kita akan berdoa bersama dalam doa persembahan syukur kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh menyampaikan dan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur ini Tuhan dapat dipergunakan untuk keperluan bagi orang-orang yang memerlukannya Tuhan, dan kiranya persembahan ini Tuhan dapat Tuhan berkati dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, warta Pelkat PA pada minggu pagi hari ini, kakak akan menyampaikan untuk ibadah minggu depan itu tetap seperti biasa melalui daring, dan adik-adik dapat melihatnya melalui YouTube channel Pelkat PA, dan kakak berharap adik-adik dapat beribadah menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, dan menjaga suasana dan ketenangan di rumah. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan mengadakan perayaan atau PKPA, yaitu pada tanggal 11 Desember. Nah, bagi adik-adik yang ingin memberikan kesaksian pujian berupa tarian, puisi, dan nyanyian yang bertema Natal, adik-adik boleh merekamnya, lalu adik-adik bisa kirimkan ke kakak layan yang bernama Kak Alek. Nanti nomornya akan ada di layar ini adik-adik. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang pada minggu ini berulang tahun.
kiranya adik-adik di umur adik-adik yang baru, adik-adik boleh lebih mencintai Tuhan Yesus, adik-adik boleh lebih rajin lagi mengikuti IMPA, dilimpahkan berkat, kesehatan, dan adik-adik boleh menjadi adik-adik yang pintar. Menjadi adik-adik yang luar biasa juga nih Kak Yona, dengar-dengaran kepada mama dan papa yang ada di rumah. Nah adik-adik, kakaklah yang mau mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Adik-adik, kakak undang berdiri karena kita mau menutup ibadah kita. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 358, Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Akan mengajak kalian semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga mulia, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan ketika kami boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu ini. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kiranya kami boleh melakukannya sesuai seturut kehendak Tuhan. Bersyukur untuk puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah itu semua menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami 1 minggu lagi ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati adik-adik yang bersekolah, memberkati mereka ketika bermain, memberkati mereka di dalam kebersamaan bersama keluarganya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you.